Shalom, selamat siang saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam media-media massa tercatat bahwa orang-orang Kristen di Papua, ini bukan Papua Barat atau Papua Selatan atau Papua Tengah atau Papua Pegunungan atau PNJ, tidak. Ini masalah Papua Indonesia, baik itu dari Sorong sampai Merauke. Saya secara pribadi evangelis gereja-gereja reformasi. Saya prihatin ketika mendengar berita bahwa melonjak 10 tahun terakhir ini, bahwa dari 2.000 naik menjadi 5.000, angka yang drastis. Dari 2.000 jiwa orang Islam yang ada di Papua, tetapi sekarang di 2023 menjadi 5.000 jiwa orang Papua yang ada di Papua Barat dan Papua sebelum pecah nih, dari 1 tahun terakhir ini masih tetap di 2022 hitungan statistik bahwa 5.000 jiwa orang beragama Muslim. Ini yang ada di Papua, dalam Papua, yang sudah mengaku baik itu murtad atau yang dipanggil sesuai dengan penginjilan Islam, yaitu di tanah Fak-Fak, Kaimana, Sorong, juga wilayah Wamena sekitar tahun 87. Itu sudah ada. Kita tidak bisa sangkal atau pungkiri hal itu terjadi di Papua ini. Tetapi pada umumnya Papua ini Kristen. Sekarang menjadi pertanyaan, penginjilan sudah jalan untuk menginjili orang-orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah? Ya, kalau sudah, oke, angkat jempol dan bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah sebagai sumber pemberi hikmat, pemberi semangat untuk tetap penginjilan berjalan. Tapi satu pertanyaan saya, yang pertama, apakah ketika penginjilan berjalan, pelayanan kasih juga berjalan? Apakah penginjilan berjalan, pelayanan kasih juga tetap berjalan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Contoh, ketika kita jalan ke kampung untuk penginjilan, apakah kita juga bawa sabun, bawa pakaian, bawa gula kopi, kita bawa beras untuk duduk bersama, atau ada pengiriman ke gereja-gereja di kampung-kampung untuk ada pelayanan kasih, baik itu kepada anak-anak yatim piatu, kepada anak-anak yatim atau piatu saja, atau janda-janda, duda, orang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan dari kampung ke kota. Apakah gereja sudah bertindak sebagai bukti pelayanan kasih? Atau ketika anak-anak mau sekolah, orang tua bingung mencari uang, tapi gereja tidak melihat. Ini satu hal. Hal kedua, kita sibuk penginjilan, tapi kita kurang pas tempat. Gidi datang ke GKI, ambil orang-orang atau anak-anak atau jemaat GKI,
GKI datang ambil anak-anak reformasi, GPKI datang menginjili orang-orang Gidi, dan sebagainya. Protestan atau Kristen menginjili Katolik, ya Saksi Yehova buka untuk orang-orang Kristen, tidak menginjili orang Islam. Gereja-gereja lain jangan saling tuding, jangan saling rampas, jangan saling ambil alih teman gereja lain. Tolong menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Daerah Katolik tetap daerah Katolik. Daerah Gidi tetap daerah Gidi. Daerah GKI tetap daerah GKI. Daerah Baptis tetap daerah Baptis. Daerah Reform tetap daerah Reform. Daerah manapun tetap dia berdiri pada ajarannya yang sudah diberitakan sejak itu. Jangan datang monopoli campur baur kita sendiri yang koslet. Tolong supaya teman-teman pemimpin gereja ingat ini. Kita tidak pergi menginjili di sana, di daerah Jawa. Mereka datang masuk ke dalam kita punya daerah dan mereka rampas semua. Baik itu ekonomi, keagamaan, pemerintahan, politik, mereka di dalam semua. Kita kapan? Kita kapan? Ingat, kalau bukan saudara-saudara Papua yang tahu diri adalah anak Papua, beri diri untuk mengerti tentang hal ini. Perempuan Papua jangan beri dirimu untuk menikah dengan orang yang bukan Papua. Engkau yang orang Kristen jangan beri dirimu untuk menikah dengan bukan Kristen. Saling menjaga baik suku, budaya, agama, hati sebagai anak negeri harus dijaga. Kita boleh satu dalam Bhinneka Tunggal Ika, tapi rasa persaudaraan tentang anak Papua tetap juga harus dijaga. Rasa persaudaraan tentang Kristus harus tetap dijaga. Kecewa kita akan jadi di depan kalau kita tidak berjuang sekarang. Tuhan